Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ali baiti wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita melanjutkan pembahasan yang lalu, yaitu masih pada syirik kecil, bagian dari amalan ukhrawi untuk diniatkan kepentingan duniawi. Di dalam hadis Sahihul Bukhari disebutkan bahwa barang siapa yang tujuan ibadahnya adalah dunia, maka ia akan menjadi budak bagi dunia tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah, in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita, ta'isa wantakasa wa idha shika falantaqasha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis sahih ini, ta'isa yakni artinya halak, binasa. Secara bahasa artinya ta'isa sebenarnya sakata, jatuh. Tetapi yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah halaka. Ta'isa abdud dinar, celakalah hamba dinar. Dikatakan ia hamba untuk hal-hal yang disebutkan oleh Nabi di sini, karena seluruh ibadahnya dia tujukan untuk tujuan tersebut, yaitu ta'isa abdud dinar, celakalah hamba dinar. Ta'isa abdud dirham, celakalah hamba dirham. Ta'isa abdul khamisah, celakalah hamba khamisah. Ta'isa abdul khamilah, celakalah hamba khamilah atau qatifah. In u'tiya radiya, apabila dia diberi dia ridha. Wa in lam yu'ta sakhita, dan apabila tidak diberi maka dia murka. Ta'isa wantakasa, celakalah dan terjungkallah dia. Wa idza syika falantaqasha, dan apabila falantukisha, dan apabila ia terkena duri maka ia tidak bisa mencabutnya, atau tidak bisa dicabut duri itu dari dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, sebagian ulama menganggap bahwa Nabi di sini mendoakan. Sebagian lagi beranggapan bahwa Nabi di sini menegaskan apa yang terjadi pada mereka. Kalimatnya adalah kalimat berita, yaitu dalam bentuk ta'isa, artinya celakalah. Ta'isa abdud dinar, celakalah hamba dinar, yaitu yang ia beribadah hanya semata-mata untuk memperoleh dinar. Ta'isa abdud dirham, yakni celakalah orang yang ia beribadah semata-mata untuk memperoleh dirham. Ta'isa abdul khamisah, celakalah orang yang ia ibadahnya hanya untuk meraih khamisah. Khamisah ini yaitu pakaian yang
terbuat, sebagian menganggap maknanya terbuat dari sutra, atau ada yang mengatakan terbuat dari bulu domba. Ta'isa Abdul Khamilah, yaitu celakalah hamba Khamilah. Khamilah yaitu pakaian yang memiliki bulu, kayak semacam beludru, penghangat itu, tebal. Ini semua adalah pakaian-pakaian mewah yang diisyaratkan orang-orang yang beribadah, beramal ibadah dan menginginkan dunia semata, maka dianggapnya ia adalah hamba bagi hal-hal yang dia niatkan tersebut. Dan inilah barang siapa yang ia menghadapkan niatnya, tujuannya dalam ibadahnya untuk selain Allah, maka ia berarti telah mempersekutukan Allah dengan apa yang dia niatkan dalam ibadahnya. Sebagaimana hal ini keadaan kebanyakan manusia, yang semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjauhkan kita dan saudara-saudara kita dari hal yang demikian ini. Ini kalimat berita. Sebagian ulama dan mayoritas ulama menganggap ini adalah bentuk doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni beliau mendoakan semoga celaka, sebagaimana perkataan Nabi dalam banyak hal, la'anallah al-yahuda wan nasara, semoga Allah melaknati orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, karena mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Di sini kata la'ana bentuknya adalah kalimat berita, tetapi maknanya adalah doa, sehingga dimaknai semoga terlaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Demikian pula di dalam hadis ini, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, semoga celaka orang-orang yang menghambakan dirinya kepada dinar, kepada dirham, kepada khamisah dan kepada khamilah. In utiya radiya, apabila dia diberi maka dia ridha, senang. Kalau dia mendapatkan apa yang menjadi harapannya maka dia senang, sehingga semangat ibadahnya. Wa in lam yu'ta sakhita, namun kalau dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan dengan ibadahnya, maka dia murka, kesel, kecewa. Ta'isa wan takasa, celakalah dia dan terjungkallah dia. Wa idashika, sampai digambarkan kalau dia terkena duri maka dia akan kesakitan dan tidak bisa mengeluarkan nyawa, lantukisha atau walantakasha, dia tidak bisa mengeluarkan durinya, kesakitan. Maknanya dia mengerang untuk suatu penderitaan yang kecil. Orang-orang yang menginginkan dunia, maka ia akan banyak mengeluhkan kehidupannya. Sedikit saja diuji, maka dia akan mengeluhnya panjang, lama. Inilah yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwa pengaruh dari doa Nabi ini terhadap diri orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang tercela ini, benar-benar ia akan terjatuh kepada keburukan di dunia dan termasuk di akhiratnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau berkata, fasammaun Nabi sallallahu alaihi wasallam abdad dinar wad dirham wa abdal qatifa wa abdal khamisah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut mereka, menyebut orang yang seperti ini, yaitu sebagai hamba dinar, hamba dirham, hamba qatifah, hamba khamisah. Dan beliau menyebutkannya dalam bentuk doa, meskipun lafadznya adalah lafadz berita. Dan sedangkan ucapan Nabi ta'isa wantakasa wa idashika falantakosha, celakalah dan terjungkallah ia, dan apabila dia
terkena duri maka ia tidak bisa melepaskan, tidak bisa mengeluarkannya. Ini adalah keadaan orang yang tertimpa keburukan. Ia tidak bisa keluar dari keburukan-keburukan yang menimpanya. Ia tidak bisa memperoleh keberuntungan karena ia celaka dan terjungkal, terjatuh dan terjungkal. Ia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan, dan tidak bisa pula ia terlepas diri dari segala yang tidak dia sukainya. Inilah keadaan para penghamba harta. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati orang yang seperti ini bahwa dia kalau diberi gembira, senang, suka. Namun kalau dia tidak mendapatkan apa yang menjadi harapannya, ia murka, ia kesal, ia marah, ia kecewa. Sehingga kadang kita melihat seorang yang beribadah sekian lamanya, namun ia ternyata dalam ibadahnya tidak ikhlas. Ia mengharapkan hanya dunia, dan ternyata dia tidak tetap di dalam ujian-ujian. Dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan, maka dia kesal, dia tinggalkan ibadahnya, dia keluar daripada ibadahnya, sehingga dia berkata tidak ada bedanya beribadah ataupun tidak. Wal'iyadzubillah. Hal ini seperti yang difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat At-Taubah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa minhum man yalmizuka fi sadaqati fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tau minha idza hum yaskhatun. Dalam surat At-Taubah ayat 58 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara mereka man yalmizuka fi sadaqat, yakni menyebut-nyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menjelek-jelekkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam pembagian sedekah Nabi, karena mereka tidak mendapatkan bagian sebagaimana yang mereka inginkan atau tidak mendapatkan bagian sama sekali. Karena tujuan mereka adalah ingin mendapatkan harta dari jihad yang diikutinya atau dari ia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan fa in u'tu minha radu. Kalau mereka diberi maka mereka suka, senang. Wa in lam yu'tau minha, kalau mereka tidak mendapatkan dari sedekah tersebut, idahum yaskhatun, maka mereka murka, marah. Inilah keadaan orang yang tidak patut bagi seorang hamba untuk menjadikan keridhaan dan kemurkaannya didasari hawa nafsunya. Seseorang yang ia marah dan ia suka karena hawa nafsunya. Sebab kalaulah dasar marah dan sukanya hawa nafsu, maka ini cenderung kepada duniawiyah, sehingga tujuannya pun menjadi rusak. Akan tapi selayaknya, selazimnya bagi seorang hamba untuk selalu mengikatkan hawa nafsunya tunduk kepada keridhaan Allah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidaklah sempurna iman seorang di antara kamu sehingga ia menjadikan hawa nafsunya tunduk mengikuti apa yang aku bawa. Yakni orang-orang yang mereka menjadikan keridhaan mereka karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka mereka akan senantiasa bahagia, tidak akan kecewa dengan segala keadaan yang menimpa dirinya. Ia tahu bahwa apa yang ada pada dirinya adalah ketetapan dari Allah yang adil dan bijak. Karena sungguhnya Allah adalah Dat yang maha adil lagi maha bijaksana. Dan tidaklah Allah memberikan apa yang diberikan kepada dirinya, karena itulah yang terbaik.
dan bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi dirinya, sehingga ia tidak tidak mengharapkan selain daripada yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang keridhaan mereka untuk selain Allah dan kemurkaan mereka juga untuk selain Allah, maknanya mereka murka, mereka ridha untuk dunia, maka keadaannya sangat bergantung kepada apa yang menjadi cita-citanya. Ketika seorang mengharapkan jabatan dan dia tidak mendapatkannya, maka akan sakit. Dan ketika seorang menginginkan suatu bentuk dari hawa nafsunya, kalau dia tidak mendapatkannya, maka dia akan kecewa, murka, marah. Dan inilah keadaan kebanyakan orang-orang yang mereka munafikun dan mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Namun bagi hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan ketundukannya hanya kepada Allah, maka ridhanya karena Allah dan murkanya karena Allah. Maknanya apa yang Allah ridhoi dia ridha, dan ia murka pada apa yang Allah murkai, tidak karena hawa nafsunya. Dan orang-orang yang ia tidak ridha dengan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, namun ia hanya ridha kepada selain Allah, maka ia akan menjadi budaknya, menjadi sahayanya, raqiqun lahu, sehingga hakikatnya hatinya terikat dengan apa yang menjadi harapannya selalu. Satu contoh di kalangan anak muda, ketika ia mempautkan hatinya kepada seorang wanita yang dia cintai, dan kecintaannya kepada wanita adalah kecintaan dasar nafsu belaka, maka selalu ia teringat dan terbawa kemanapun. Dan ketika ia ditolak cintanya, maka kekecewaannya luar biasa, sehingga kadang-kadang sampai melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas, yaitu menyakitinya, bahkan sampai menyantetnya, atau pergi ke dukun dan meminta pada dukun supaya tidak menikah, supaya wanita yang menolaknya tidak bisa menikah dengan siapapun. Ini karena ia menjadikan hatinya terpaut, tidak didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang tidak dibangun karena Allah Tabaraka wa taala. Dan perkataan masih selanjutnya, ila anqal, sampai kepada perkataan yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa hakadha talibul mal, demikian pula orang yang mengejar harta. Fa inna dzalika yasta'biduhu wa yastariquhu, maka harta itulah yang menjadikannya sebagai budaknya, menghambakan dirinya untuk harta, sehingga ia menjadi sahaya dan budak bagi harta. Dan perkara yang semacam ini ada dua macam, ada dua jenis. Yang pertama, yakni harta yang ia dibutuhkan oleh seorang hamba, seperti makanan, minuman, nikahnya, tempat tinggalnya, dan hal-hal yang dibutuhkan bagi seorang hamba di hidupnya. Maka yang demikian ini seharusnya selayaknya untuk dimintanya dari Allah dan bukan dengan ibadah. Maknanya ia beribadah kepada Allah sebagai bentuk penghambaan dirinya kepada Allah, dan bukan bertujuan untuk mendapatkan duniawiyah itu. Namun dia berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah untuk diberi seorang jodoh yang salih salihah,
Ia mohon kepada Allah untuk diberi kehidupan yang layak, yang lazim, untuk bisa membantunya di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian ini dibenarkan, karena memang kita dituntunkan untuk senantiasa memohon kepada Allah, tapi bukan menjadikan ibadahnya sebagai tujuan dalam rangka meraih dunia. Ada perbedaan antara beribadah untuk dunia dan berdoa memohon kepada Allah sebagian dari dunia. Kalau menjadikan ibadahnya untuk kepentingan dunia, maka semua ibadahnya motivasinya adalah meraih dunia. Namun kalau dia beribadahnya karena Allah, namun dia memohon dunianya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meyakini bahwa sungguhnya apa yang Allah tetapkan untuknya dari dunia adalah sesuatu yang sudah niscaya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menakar rezeki setiap hamba. Seperti yang telah sering kita sebutkan, seseorang memiliki harta 1 miliar, sesungguhnya bagiannya hanyalah apa yang dia makan kemudian hilang menjadi kotoran, apa yang dia pakai kemudian rusak akan dia buang, dan yang ketiga yang dia sedekahkan di jalan kebaikan, yang itulah yang menjadi miliknya. Karena manusia, seperti dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia itu mengatakan mali mali, malau minad dunya illa ma akala fa'afna wa ma labisa fa'ablah wa ma tasaddaqa fa'abqa. Atau mali mali wa qila lahu malaka minad dunya illa ma akalta fa'afnaita wa ma labista fa'afnaita wa ma tasaddaqta fa'abqaita. Ketika seorang hamba ia berkata, uangku, uangku, hartaku, hartaku, maka dikatakan kepadanya, hartamu hanyalah apa yang engkau makan, kemudian ia akan menjadi kotoran. Apa yang engkau pakai, kemudian dia akan usang dan engkau akan membuangnya. Dan apa yang engkau sedekahkan, maka itulah yang engkau menyimpannya. Apaita yang engkau menyimpannya, menjaganya. Sehingga seseorang memiliki harta 1 miliar, seberapapun harga makanan yang dia makan, yang masuk ke dalam perut adalah yang hanya mencukupi perutnya, dan kemudian dia akan menjadi kotoran. Yang dia pakai, semahal apapun pakaian yang dia pakai, namun fungsinya hanyalah sebatas menjadi alat untuk menghangatkan tubuh, menutupi tubuhnya, auratnya. Kemudian suatu hari dia akan rusak, akan kotor, dan dia akan membuangnya. Dan yang segala yang dia konsumsi, adapun yang dia berikan, maka kembali kepada niat. Bila dia memberikan di jalan kebaikan, ketaatan, seperti untuk infak masjid, untuk anak yatim, pembangunan dan sebagainya, fa'abqaita, maka itulah yang engkau simpan. Adapun yang kita berikan dengan tujuan-tujuan duniawiyah, maka ia akan pergi seperti yang lainnya. Dan yang ditinggalkan, yang dia simpan di nomor rekening banknya, dia meninggal dunia dan tercatat di dalam rekening banknya sekian ratus miliar misalnya, atau sekian triliun misalnya, maka itu bukan menjadi miliknya lagi, sudah bukan miliknya, dan dia tidak mendapatkan apapun daripadanya. Karena ia akan, ketika dia meninggal dunia, itu sudah beralih hak kepemilikannya kepada ahli warisnya.
tinggal ahli warisnya, yang dia tinggalkan adalah orang-orang yang saleh atau yang taleh. Yang saleh yaitu yang mentaati Allah, yang akan memanfaatkan hartanya untuk kebaikan, sehingga ia mendapatkan kebagian dari kebaikan itu. Namun bila ia meninggalkan ahli waris yang taleh, taleh ini lawan dari saleh, yang buruk akhlaknya, buruk agamanya, sehingga akan digunakan harta itu untuk foya-foya dan tidak akan memberikan kebaikan bagi dirinya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan dalam sebuah hadis, yaitu Astagfirullahaladzim. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, apabila aku memiliki segunung emas, segunung emas, kata Nabi, maka ia tidak aku biarkan melewati 3 hari, melainkan sudah harus bersih dari aku, kecuali sebagian kecil yang aku butuhkan untuk membayar hutang atau untuk kebutuhanku makan hari itu. Sifat yang serupa inilah yang harus kita tanamkan untuk diri kita. Kita membutuhkan dunia ini sebatas yang kita perlukan untuk membantu kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak boleh kaya. Akan tetapi agar kekayaan yang ada di tangan kita ini memberikan manfaat bagi kita, jangan menjadi beban. Karena nanti di yaumul qiyamah ada orang-orang yang mereka telah lebih dahulu dipersilakan untuk memasuki surganya, melewati saudara-saudaranya, sehingga saudaranya bertanya, hendak kemana kalian? Kami hendak ke surga. Lalu ditanya, loh, kenapa kalian mendahului kami? Kenapa kami belum diperintahkan untuk ke surga? Apa kata mereka? Karena kami tidak memiliki sesuatu yang perlu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena mereka dari kalangan masakin, orang-orang yang miskin. Maka tidak heran bila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam doanya apa? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'a zumratil masakin. Saya yakin tidak ada yang berani pakai doa ini. Ya Allah, hidupkanlah hamba dalam keadaan miskin. Ini doanya Nabi. Matikan hamba dalam keadaan miskin. Bangkitkan hamba bersama dengan orang-orang miskin. Karena mereka adalah orang-orang yang paling cepat hisabnya. Dan bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa para sahabat yang miskin akan masuk surga 50 tahun lebih dulu dari yang kaya, padahal sama-sama tingkatan amalannya. Karena mereka telah menyelesaikan hisabnya lebih cepat dibandingkan dengan yang kaya. Maka di sini hendaknya harta haruslah kita manfaatkan yang karuniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kita mendapatkan ridha Allah tabaraka wa taala dan melancarkan perjalanan kita menuju Allah. Kenapa kok kita merasa berat untuk berdoa dengan doa Nabi?
Karena hati kita ini masih cenderung kepada dunia lebih besar. Padahal kita tahu dengan seyakin-yakinnya bahwa kita tidak tinggal di dunia selain hanya waktu yang singkat. Beradanya kita dikubur di alam kubur lebih lama daripada tinggalnya kita di muka bumi. Belum lagi tinggalnya kita di akhirat nanti di yaumul mahsyar, itu lebih lama lagi daripada tinggalnya kita di alam kubur ataupun di dunia ini. Karena sungguhnya di mahsyar nanti seseorang akan menanti hari hisabnya sampai 50.000 tahun lamanya. Dan itu sungguh hari yang panjang, yang sangat panjang. Maka bila kita menyia-nyiakan kesempatan yang paling berharga di dunia ini, maka kita akan menyesali hari akhirat kita. Karena dunia itu selazimnya harus menjadi wasilah saja, harus menjadi jembatan saja, jangan menjadi tujuan. Itulah nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat Nabi yang mulia, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, yang beliau bersabda kepada sahabat mulia ini, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah kamu di dunia ini ka'annaka gharib, seolah-olah engkau adalah orang asing. Orang asing itu tidak akan kerasan, tidak betah untuk tinggal lama di negeri orang. Karena tidak banyak yang dia kenal. Dan dia juga tidak punya kepentingan yang lama di tempat itu. Seperti kita pergi ke Surabaya atau ke Jakarta untuk suatu urusan, maka kita pinginnya selesai urusannya terus pulang. Seperti itulah keadaan seorang muslim mukmin. Itulah yang dinasihatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Hiduplah kamu di dunia ini seolah-olah engkau adalah seorang yang asing. Au abiru sabil, atau sekedar lewat, yakni menyelesaikan urusannya kemudian terus berjalan melanjutkan perjalanannya. Sehingga ia tidak tinggal lama, atau seperti mobil yang berhenti di pom bensin hanya sekedar buang air kecil, mengisi bahan bakar kemudian melanjutkan perjalanannya. Maka hendaknya kita memanfaatkan perjalanan kita yang pendek di dunia ini, yang hanya sebagai orang asing atau orang yang lewat, yaitu memanfaatkan setiap waktu yang kita miliki ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat bagi kita di kehidupan akhirat kita. Sehingga Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan apa? Beliau sering mengatakan, faida amsaita fala tantadiri, wa idza asbahta fala tantadiril masa, wa idza amsaita fala tantadiris sabah, wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Apabila engkau memasuki waktu pagimu, maka janganlah engkau menanti kapan datangnya waktu sore. Dan bila engkau masuki waktu sore, maka jangan engkau menanti waktu pagi. Maksudnya, bila engkau memasuki satu waktu, jangan menunda amal kebaikan, ketaatan, sehingga datang waktu sore. Dan ketika kita berada di waktu sore, jangan kita menunggu-nunggu di waktu sore, yakni dengan menyia-nyiakan waktu sore, tidak menggunakannya untuk ketaatan dan kebaikan. Wa khudh min sihhatika limaradika, maka manfaatkanlah masa sehatmu agar nanti kita tidak menyesal di masa kita sakit. Wa min hayatika limautika, dan juga memanfaatkan masa hidupmu agar engkau tidak menyesal dikala engkau mati.
yakni seseorang yang ia telah memanfaatkan ketaatan-ketaatannya di dunia untuk meraih keberuntungan yang besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala di akhiratnya. Dan demikian itulah yang menjadi keharusan bagi setiap hamba yang beriman untuk tidak terlena dengan urusan duniawiyahnya. Maka seorang hamba yang di dunianya ia membutuhkan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pernikahannya, hendaknya ia menggantungkannya kepada Allah dan bukan dengan yakni melakukan ketaatan yang tujuannya kepada dunia itu. Sehingga apa yang dia peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seluruh duniawiyahnya akan dapat ia manfaatkan untuk kebutuhannya. Seperti misalnya ia membutuhkan kendaraan, maka tidak mengapa ia membeli kendaraan itu untuk membantunya bisa pergi ke masjid, baik itu mobil, baik itu motor, selama dia melakukannya untuk kepentingan-kepentingan ukhrawiyahnya. Dikaruniai uang, dibelikan pakaian yang bagus. Pakaian bagus itu tidak mesti harus mahal, tapi bukan tercela pula bila dia mahal, bila tujuannya adalah untuk mengambil perhiasan di setiap kita pergi ke dalam masjid. Sebagaimana hal itu dilakukan oleh para ulama terdahulu seperti Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Mereka kalau pergi ke masjid mereka memakai pakaian yang terindah. Sampai Imam Ahmad Ibnu Hanbal beliau berpendapat, bagaimana kalau seseorang pakaiannya terkena lumpur karena becek misalnya, maka kata beliau tidak najis, suci. Namun beliau suatu hari pergi ke masjid dan mengenakan pakaiannya, lalu terciprati oleh orang pengendara kuda sehingga menciprati pakaian beliau, maka beliau pun pulang dan mengganti dengan pakaian yang baru. Lalu murid beliau bertanya atau sahabat beliau bertanya, wahai Abu Abdillah, bukankah engkau mengatakan bahwa air lumpur, air hujan ini tidak najis? Kata beliau, benar, aku tidak menggantinya karena najisnya, tapi karena aku ingin ke masjid dalam keadaan berpakaian yang indah, memakai pakaian yang terbaiknya. Maka sangat disayangkan kalau sebagian kita kadang pergi ke masjid sholat Jumat pakai kaos oblong, apalagi di belakang punggungnya ada tulisan atau gambar yang melet, hal-hal yang artinya tidak lazim, yang hal ini akan mengganggu orang-orang yang sholat di dalam masjid. Padahal kalau dia diundang ke pengantin atau resepsi, tidak mungkin dia pakai pakaiannya seperti itu. Dia pakai pakaian yang terbaiknya, pakaian jas bahkan. Lalu mengapa ketika ia hendak menghadap Allah dan hendak pergi ke rumah Allah tidak mengenakan pakaian terbaiknya? Demikian pula Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Karena mereka mengatakan kami ingin bertahaddus dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kami ingin banyak menyebut kenikmatan Allah dengan menggunakannya di dalam ketaatan dan kebaikan. Maka sungguh kekayaan ketika diberikan kepada diri orang mukmin yang saleh, maka ia akan menjadi kebaikan yang besar. Imma dia membelikan untuk pakaian baik-baiknya, yaitu untuk momen-momen ubudiyahnya. Dia menggunakan kendaraannya yakni untuk jalan-jalan ketaatan kepada Allah. Seperti para sahabat membeli pedangnya ataupun senjatanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menggunakannya di dalam kebaikan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mal malus salih fir rajulis salih." Sungguh sebaik-baik harta yang baik, harta yang halal ada di tangan orang yang saleh. Kalau dia berikan, dia akan memberikan kepada orang yang tepat membutuhkannya. Orang yang akan menggunakan hartanya di dalam ketaatan dan kebaikan. Karena ia akan mendapatkan barokah dari pemberiannya.
Demikian pula orang membeli karpet di rumahnya bila ia dibutuhkan, maka sesuatu yang dibenarkan dan tidak disalahkan, namun tidak diperbudak oleh hartanya. Sehingga seseorang misalnya setiap pagi dan sore membersihkan dan memandikan motornya atau mobilnya melebihi dia memandikan anak-anaknya. Nah, ini namanya ia diperbudak oleh hartanya. Akan tetapi lazimnya dia membersihkan suatu hal yang wajar, namun tidak berarti setiap waktu, setiap saat ia menyayangi dunianya melebihi daripada ia menyayangi akhiratnya dan sebagainya. Maka orang-orang yang ia diperbudak oleh hartanya, ketika hartanya hilang, maka dia akan banyak keluh kesahnya. Satu contoh yang sederhana, yang gampang. Ia beli keramik yang harganya mahal hanya sebagai perhiasan, kesenggol jatuh pecah, yang memecahkan anaknya sendiri. Dia kadang lebih sayang kepada keramiknya daripada kepada anaknya. Padahal keramik pecah ini sudah menjadi takdir. Sudah pasti bahwa memang dia tidak mendapatkan keberkahan pada keramik yang dia beli dengan harga yang mahal itu. Namun ia telah melukai hati anaknya dengan cacian, makian, bahkan mungkin pukulan. Karena ia terlalu memberatkan hatinya kepada dunia. Namun bila ia melakukannya semua itu karena beli yang sekedar perhiasan yang murah, tidak terlalu mahal, hanya untuk menampakkan keindahan di dalam rumah, sebagai penghibur dan pelepas lelah mata, selama itu bukan berlebih-lebihan, dan untuk memandang, untuk menjadikan orang yang tinggal di dalamnya merasa betah, maka sesuatu yang baik insyaallah ta'ala, seperti memberi wewangian yang tidak berlebih-lebihan untuk mengharumkan ruangan rumah, kamar dan ruangan tamu dan sebagainya, maka yang demikian ini bukan orang yang diperbudak dengan harta bila dia melakukannya dengan cara yang benar dan baik. Namun orang yang diperbudak oleh hartanya, yaitu yang kedua yang disebutkan di sini, yakni seorang hamba yang yaitu harta yang tidak dibutuhkan hamba, maka hendaknya ia tidak menggantungkan hatinya kepada harta ini. Kalau dia sampai menggantungkan hatinya kepada sesuatu yang melampaui dari kebutuhannya, maka dia akan menjadi budaknya, sehingga dia akan sangat bergantung kepada hartanya ini. Misalnya beli bunga atau pohon tanaman yang harganya sampai puluhan juta, atau misalnya burung-burung yang pandai berkicau, cicak rawa misalnya. Cicak rawa harganya berapa? 10 juta. 10 juta itu masih umur 1 bulan. Kalau sudah umur 2 bulan lain lagi, dan seterusnya. Ya Allah, kadang ada kemarin yang agak ngetren, agak rame itu apa? Tanaman janda bolong. Iya, sampai harganya sampai 1 M. Ini semua dibodohin oleh syaitan, oleh hawa nafsu. Sekiranya 1 M dia letakkan di masjid, untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pesantren, dan saya yakin kalau dimintai untuk pembangunan pesantren, dia nggak akan membeli dengan 1 M itu. Jarang yang orang benar-benar sampai dia mengeluarkan 1 M untuk pembangunan masjid. Ada.
dari sekian banyaknya orang yang punya puluhan M, ratusan M, yang mengeluarkan untuk pembangunan masjid, untuk pesantren, untuk menyantuni anak yatim, untuk menyantuni pendidikan anak-anak tidak mampu, sangat sedikit. Tapi kalau untuk membeli kemewahan, kadang hordeng saja harganya 1 M, jam berdiri harganya 1 M, cincin merah delima harganya puluhan M dibeli. Ini semua la ilaha illallah, maka sungguh ia telah menjadikan dirinya sebagai budak bagi hartanya, dan ia jadi bergantung kepada hartanya dan bukan kepada Allah. Maka dia akan merasa berkuasa di dunia selama dia memegang harta banyak, dan dia tidak merasa bila Allah mengambil hartanya dia maka akan menjadi orang termiskin di dunia, sehingga dia akan menderita dan akan terus berkeluh kesah sepanjang harinya karena apa yang dia dambakan telah hilang dari tangannya. Wa insyaallah kita akan lanjutkan pembahasannya setelah adzan Isya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.